Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, apa kabarnya siang hari ini? Baik ya, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Berkah terus usianya, berkah terus rezekinya, keluarganya semua diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ibu-ibu semua, saya kalau lihat ibu-ibu ini selalu ingat dengan ibu saya di rumah. Ibu mohon izin. Oh 17, kurang lebih dong Bu. Saya 16 ya. 17 berapa puluh tahun yang lalu gitu. Ini semuanya dari Balikpapan Tengah ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kecamatan Balikpapan Tengah. Sangat jarang sekali ada kecamatan yang begitu produktif membina UMKM, dan salah satunya ini Balikpapan Tengah nih. Alhamdulillah kita bisa bertemu di siang hari ini yang agenda kita dari tadi pagi ya, dengan Pak dosen, tepatnya Pak Rudi tadi yang telah menjabarkan banyak sekali materi-materi yang menjadi konsep utama tentang materi saya. Kalau nggak ada materi tadi Bu, Pak yang diajarkan Pak Rudi, ini tidak ada di materi tadi. Karena pada dasarnya konsep yang namanya ekonomi, apalagi ditempatkan UMKM, itu banyak sekali. Makanya harus semuanya dipahami walaupun ada yang didominasi. Saya sendiri juga adalah warga Balikpapan Tengah, Ibu semua. Saya di Kelurahan Gunung Sari Ulu. Rumah saya di Bukit Cinta, RT 01. Tepat di belakangnya RSUD. Ya kan, belum malam tembus banget tuh, ya. Hah? Iya, Balikpapan Tengah juga. Makanya saya kan Balikpapan Tengah juga. Kemudian ibu saya seorang bidan di Puskesmas Gunung Sari Ulu, Gunung Guntur. Tenaga medis ya, tenaga bidan yang biasa nolong persalinan ya. Ada di sini yang pekerjaan sebagai bidan atau perawat? Ada. Oh, ibu yang melahirkan rutin dulu ya. Kayaknya kalau melahirkan semuanya bisa berpotensi. Ya, ibu-ibu itu sedikit perkenalan. Kemudian kesibukan saya di hari ini adalah ini ya, saya dulu berpendidikan di Balikpapan tidak jauh-jauh. SMP, SD, SMP sampai SMA semua di Balikpapan. Kuliahnya saja di Samarinda. Saya alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Munawarman. Kemudian S2 di ENET Business School Barcelona di Spanyol ya. Cuma belum selesai Bu, lagi proses. Jadi memang pendidikan saya dari kuliah sampai S2 fokus ke dalam bisnis, fokus ke dalam pengembangan ekonomi. Ini beberapa pengalaman saya. Jadi kita minimal bisa saling kenal juga. Saya mendirikan beberapa organisasi di tingkat nasional, daerah, atau bahkan provinsi. Pengalaman kerja sebelum bisa memulai usaha juga cukup banyak Bu. Dari menjadi seorang karyawan, kemudian menjadi seorang honorer, itu sudah pernah saya coba alami. Cuma bedanya saya tidak konsisten dengan teman-teman yang mungkin bertahun-tahun menjadi pegawai. Saya 3 bulan bosan Bu. 3 bulan, pindah lagi sebulan kemudian, pindah lagi. Biasa anak muda gitu Bu ya, cepat punya bosannya. Sebenarnya itu tidak baik, karena biasanya profesional kita itu harus punya fokus di dalam karir konsisten. Tapi alhamdulillah di tengah banyaknya dilema saya pindah-pindah kerja, akhirnya punya fokus lah semenjak saya masuk ke kuliah S2. Fokus bagaimana mengembangkan usaha. Ini beberapa penghargaan dari penghargaan tingkat daerah, nasional, provinsi. Itu ada KI Isra, wali kota sebelumnya Pak Rizal ya. Ayo singkat lah ya. Nah, Bapak Ibu, lain istri saya, Bu. Mirip-mirip lah sedikit. Ibu-ibu semuanya, kalau kita berbicara UMKM ya, kita pengen bagaimana kita punya produk, kemudian laku, ya nggak sih? Kita setiap hari ciptakan sebuah produk. Ini ada jasa nggak di sini usahanya? Ada. Salon, mana coba anak-anak yang salon? Ada di sini orangnya? Oh Ibu, 1. Ada lagi yang jasa? 2. Apa Bu usahanya? Oh travel. Oh gap tour gitu ya? Tour ada. Ada lagi yang jasa? Ibu apa Ibu? Menjahit. Oke. Berarti kalau ada pesanan banyak gitu pakaian bisa terima Bu ya? Oke. Baju-baju ormas gitu Bu ya? Ada lagi 3 orang yang sudah jasa? Guru jasa dong, pendidikan. Ibu
Ibu, pendidikan. Nah, saya punya teman itu, dia dari awalnya cuma les bimbel. Silakan Ibu, boleh. Punya teman yang bimbelnya cuma tingkat RT dulu. Jadi dia waktu itu dia buat usaha tentang les gratis awal untuk anak-anak di RT. Ini di Balikpapan. Tapi lama-lama karena banyak, akhirnya dia karyakan teman-teman mahasiswanya untuk menciptakan usaha bimbel kepada banyak anak-anak usia dini SD di Balikpapan. Itu loh, pelan-pelan. Awalnya sosial, akhirnya jadi bisnis. Nah, dari jasa-jasa ini berarti mayoritas adalah produk ya. Saya yakin produk mayoritas kuliner itu sepertinya. Nah, memang kalau ibu itu suka masak. Apa yang bisa dimasak biasanya bisa dijual semua. Nah, di tengah banyaknya produk kita, pernah nggak muncul pertanyaan seperti ini ibu? Produk udah beda dengan yang lain, tapi kita masih pesimis bakal laku nggak? Biasanya orang buat brownies dari tepung, kita buat brownies, ada itu saya pernah baca brownies dari Arab. Brownies batu bara apa kalau nggak salah ya? Iya kan, namanya doang ya, tapi dari tepung juga ya. Tapi ada perbedaan, kan ada diferensiasi yang biasa browniesnya fokus ke coklat, tapi dia punya brand ya batu bara, karena mentang-mentang Kalimantan Timur ini kaya dengan sumber daya alam batu baranya, sehingga dia ciptakan brand brownies batu bara. Perut jadi bahan bakar dulu. Jadi energi. Nah, tapi terkadang kita ada pesimis nih. Udah beda, apakah pasti laku? Ya, salon yang misalnya biasanya salonnya adalah untuk potong rambut, tapi akhirnya kita beda dengan salon yang lain. Pijat itu ada, misalnya massage itu ada, kemudian potong kuku biasa itu ada. Kita udah beda dengan yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah pasti laku kalau cuma beda? Pasti laku? Ya karena beda, apakah pasti laku? Belum tentu. Ada yang butuhkan, pasti ada yang beli Bu ya. Tapi di tengah banyaknya salon atau di tengah banyaknya jual brownies, apakah semua orang yang pengen makan brownies harus beli ke kita? Di sini akan muncul dunia persaingan. Pertanyaan kedua, kita udah kreatif nih melahirkan produk, tapi ternyata ada juga ketika kita melahirkan produk-produk baru, ternyata sepi. Orang biasanya contoh ya, saya pernah itu kuliner kalau tidak salah pempek apa gitu. Cuma pempeknya dia buat sebuah inovasi jadi aneh rasanya. Jadi orang biasa cari pempek pure dari ikan. Pempek itu dari ikan apa Bu ya? Tenggiri ya. Nah, dia waktu itu buat percobaan pempek dari ikan apa gitu, yang ikan hiu bisa jadi gitu ya. Tapi rasanya berbeda. Nah, udah kreatif dari ikan yang berbeda dari ikan yang biasanya orang kebanyakan buat, tapi ternyata nggak ada yang mau beli. Karena apa? Kebiasaannya orang itu kalau makan pempek ya rasanya adalah rasa ikan sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas. Karena saya di sini melihat ibu-ibu semua tergabung dalam e-craft. Kalau kita bicara ekonomi kreatif, saya sering sekali ketemu sama teman-teman bapak ibu yang biasa pelaku UMKM kreatif. Dia berpikir bagaimana produknya beda aja. Yang penting beda pasti laku. Padahal prinsipnya bisnis itu belum tentu ketika kita beda kemudian pasti laku. Yang contoh tadi pempek, dia akhirnya mau pempek dari ikan hiu, orang nyobain sekali akhirnya besok nggak beli lagi. Rasanya berbeda. Bisa dicoba kayak gitu ya. Mahal juga harganya. Oh iya, siap ya. Nah sekarang sebelum lebih dalam tentang bagaimana dunia marketing, sedikit aja meringkas juga mungkin apa yang tadi disampaikan oleh profesor ya bukan dosen ya, Bapak Dr. Rudi tadi ya. Jadi fokusan bisnis itu adalah bagaimana kita mampu menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang. Jadi tidak hanya tentang bagaimana kita jual produk kemudian untung. Ya, kita punya produk pempek, kemudian ada yang beli, kemudian itu sudah berbisnis. Memang itu sudah berbisnis, tapi belum relevan. Yang relevan Bapak Ibu, ketika kita mampu menjabarkan bisnis kita, kemudian mampu menggerakkan perusahaan yang berkembang. Berkembang di dalam bisnis tidak hanya bagaimana bulan ini pendapatan kita 100.000, bulan depan kita dapat 1 juta. Enggak. Tapi berkembang itu adalah bagaimana secara sistem. Karena bisa jadi kalau bulan ini kita dapat 100.000, bulan depan kita dapat 1 juta, bulan selanjutnya bisa jadi kita dapatnya cuma 50.000. Karena tidak ada ukuran. Contoh misal bisnis berkembang tidak hanya dari segi omset, misal dari sistem keuangannya sudah rapi,
dari sistem legalitasnya sudah matang, dari sistem SDM yang biasanya kita masak, akhirnya kita bisa menggaji karyawan atau orang-orang untuk dibayar bisa membuat produk kita. Nah, itu. Nah, kita akan bahas tentang next Business Model Canvas (BMC). Nah, ibu-ibu mungkin dapat fotokopian itu ada sedikit penjelasan tentang Business Model Canvas. Cuma saya buat berbeda. Kenapa saya buat berbeda? Apa yang ibu-ibu dapat dengan apa yang saya presentasikan, biar ibu-ibu fokus dulu ke depan, ya. Sehingga nanti ketika udah selesai semua materinya, baru ibu itu bisa bolak-balik akhirnya kena dengan apa yang saya sampaikan. BMC namanya aja bisnis model, udah dapat kita di bisnis model adalah bagaimana kita mampu mengembangkan bisnis tidak hanya dari segi keuntungan, tapi dari sistem. Tapi ditambah sini kanvas. Nah, kita akan membentuk visual dari bisnis kita. Visual itu apa ya? Tergambarkan. Jadi kita tahu bisnis kita ini A, yang akan beli ini B, cara menghubungkan produk kepada yang membeli ini seperti ini, itu tergambar. Next. Nah, mengapa penting bisnis model kanvas? Nanti kita akan belajar bisnis model kanvas. Karena bisnis itu dinamis, setiap waktunya bisa berubah. Bahkan hari ini kita jualan A laris manis, ya, tahun ini kita jualan produk A laris manis, tahun depan belum tentu itu akan laris manis. Selera konsumen kita terus berubah, generasi yang membeli produk kita terus berubah. Hari ini mungkin tetangga kita masih banyak yang membeli, tapi next bisa jadi tetangga kita udah gak pindah, udah gak jadi tetangga, ya kan? Kemudian produk kita udah gak cukup untuk hanya tetangga, sehingga harus terus berinovasi. Nah, bisnis model kanvas itu untuk menciptakan value dan mengevaluasi nilai menghadapi perubahan antar pesaing. Bedanya kalau kita pakai bisnis model kanvas sama yang tidak pakai bisnis model kanvas itu, biasanya jualannya jalan di tempat. Tapi kalau kita pakai bisnis model kanvas, itu biasanya tiap bulan kita akan evaluasi. Jadi kalau saya biasanya, saya punya usaha namanya branding agency jasa. Jadi jasa bagaimana menciptakan konten untuk UMKM. Nah, itu dulu di 2020 saya. Jadi setiap bulan saya selalu mengadakan rapat antar tim untuk mengevaluasi bulanan. Evaluasi itu menghasilkan inovasi untuk bulan selanjutnya. Itu ya, next. Ini dia bisnis model kanvas. Ada yang pernah lihat BMC, bisnis model kanvas? Nah, kalau kita bicara marketing, ini harus semua diisi, Bu. Jadi nanti ada kertas bentuknya, ya, yang biasanya harus kita isi. Pertama adalah kita itu punya produk, ya. Kita punya produk. Kita harus tahu nih, misal kita produk kita kuliner, karena banyak yang kuliner, saya contohkan kuliner. Terus kira-kira yang membeli produk kita ini siapa aja? Itu harus di list kira-kira. List di customer. Kalau kita jual pempek, kita list siapa yang akan membeli pempek kira-kira. Orang Palembang, satu, ya kan, yang kangen dengan kampungnya. Dua adalah orang yang suka makanan asin, ya kan. Tiga, yang biasa suka beli pempek adalah orang yang biasanya suka pedas-pedas kecut gitu ya, bumbu cukanya itu ya. Kemudian empat, tentunya orang yang tidak alergi dengan makanan ikan atau seafood. Dan dibuat lagi terusnya, itu baru dari segi rasa. Dari segi tempat lagi, misal kita jual di Balikpapan, kira-kira daerah mana banyak orang yang sukunya biasa suka apa, yang suka makanan asin? Bugis. Nah, misal contoh-contoh ya, kita tidak bisa mengatakan langsung ngejat, tapi contoh, ternyata di mana yang paling banyak suku Bugis, kita jual pempek di situ. Sekarang yang dicari contoh Makassar nanti. Contoh ya, jadi itu termasuk bagaimana mengukur customer. Nah, itu ya. Habis itu, kemudian kita tahu customer kita adalah orang yang suka asin-asinan contohnya. Apa nih value dari produk kita dibanding pempek yang lain? Itu di list lagi. Nah, habis itu bagaimana menghubungkan value produk kita dengan customer, ada yang namanya customer relationship dan channels. Kalau channels ini biasanya bagaimana orang itu tahu produk kita. Itu nanti kita akan belajar yang namanya media sosial marketing. Beda antara orang jualan di rumah, ya, di depan rumahnya toko pempek gitu kan, sama orang yang dijualan di rumah, di depan rumahnya di toko pempek, tapi juga dia punya Instagram pempek. Contoh, pempek Gunung Guntur. Lama-lama orang pengen
menunya atau bisa dilihat reviewnya di media sosial. Atau mungkin WhatsApp marketing bisa juga. Facebook biasanya kalau saya lihat ibu-ibu tuh ramai jualan di Facebook group, ya marketplace apapun itu. Nah kalau customer relationship itu bagaimana cara pelayanannya? Ada orang yang produknya laku banget, tapi pelayanannya biasa-biasa. Saya pernah makan di sebuah warung makan, ramai banget ibu, saya tidak sebut mereknya, ramai banget, tapi pelayanannya itu cuek banget. Ditanya saya datang belum, kenal mas? Oh ya, tunggu. Udah gitu aja, nanti datang sendiri. Tapi ramai banget, parkirannya selalu penuh. Enggak juga, sebut merek. Itu contoh. Ternyata ada orang yang tidak memberikan pelayanan tapi ramai. Tapi ada juga yang dia ramai banget ya, ramai banget, menunya sedikit aja, menunya cuma bebek aja, bebek goreng, tapi pelayanannya mantap. Pak, bagaimana Pak? Mau pesan apa? Pak silakan Pak, di situ ada tempat duduk kosong. Itu kan termasuk relationship ya. Bagaimana membangun pelayanan? Itu kalau offline, kalau online juga bagaimana kita membalas WA orang. Contoh pelayanan yang enak itu kalau kita misalnya jual online, contohnya adalah fast, cepat. Ada WA masuk, ada respon cepat. Makanya terkadang di WhatsApp aplikasi itu kalau kita update, itu ada yang namanya fitur langsung balas cepat. Jadi kalau dia tanya harga, muncullah harga. Kalau dia nanya ada produk apa, muncullah katalog produknya. Ya itulah, cuma tidak cukup kayaknya kalau bahas tentang aplikasi WhatsApp di sini ya. Nah ini yang akan kita bahas satu-satu, fokusnya ke produk marketingnya. Next. Nih, pertama segmentasi pasar. Nah Bapak Ibu kalau buka usaha nanti ada table seperti ini. Ibu tulis di sini di atasnya model bisnis, model canvas atau canvas model bisnis. Misal adalah Ibu apa produk Ibu? Donat apa Ibu? Nah, brandnya, mereknya. Kunci open. Oh, Ibu siapa namanya? Ibu Indah. Misal Ibu Indah punya produk namanya donat kentang, brandnya kunci oven ya. Ada media sosialnya? Oke. Kita coba tulis di situ misalnya canvas model bisnis donat kentang Ibu Indah ya. Kemudian kita tahu produknya adalah donat. Yang pertama kali dirilis adalah segmentasi pasar. Kira-kira siapa saja yang akan membeli donat ini? Ya kan? Kira-kira kalau misalnya orang yang nggak suka manis bakal beli nggak? Nah, kalau beli cuma sekali habis itu nggak rutin ya. Maka ada yang namanya pasar prioritas. Jadi ada market prioritas. Saya kasih contoh begini ya, tentang supply and demand. Nah, ini saya sebelum operasi plastik ya. Ada yang tahu ini siapa? Hah? Andrea Taulani. Oh, anak pacarnya Ibu. Kenapa putus Ibu? Sayangnya. Aduh, berarti pas kepahat ini putusin aja sama pacarnya. Ternyata ada mantan pacarnya gitu ya. Beliau adalah pemain film yang cukup terkenal ya, Leonardo. Hah? Leonardo da Vinci. Leonardo DiCaprio. Belajar sejarah kita kalau Leonardo da Vinci. Ada sebuah film yang dia mainkan filmnya tentang perusahaan asuransi. Nah, di dalam scan film itu ada sebuah scan yang sangat menarik di dalam dunia marketing. Apa artinya itu? Sell me this pen. Bahasa apa itu Ibu? Bukan bahasa Bugis? Bahasa Inggris. Artinya dia minta kepada bapak yang ini nih, salah satu karyawannya di perusahaan asuransi, jualkan pulpen ini ke saya. Ya, dia minta, dia suruh karyawan-karyawannya ketika lagi training ngumpul, dia ingin memberikan sebuah ilmu marketing kepada karyawannya. Dia minta kepada karyawannya, jualkan pulpen ini ke saya. Karyawannya satu-satu disuruh jualkan pulpen ini ke saya. Yang satu ada yang bilang, ayo beli pulpen ini, dengan pulpen ini kamu bisa menulis dengan cepat. Yang satu ada yang bilang, ayo beli pulpen ini bang, pulpen ini bisa membuat kamu keren. Dan seterusnya memuji-muji pulpen. Tapi kata Leonardo, semuanya salah. Akhirnya pada suatu hari, di scan selanjutnya Leonardo ngopi sama temannya di sebuah bar, lagi asik-asik ngobrol, dia minta kepada temannya, ada ibu di situ waktu itu. Mainannya di bar ya. Jadi dia suruh temannya itu jualkan pulpen ini ke saya.
jualan pulpen ke saya, bapak yang diajak ngomong, temannya itu dia bilang, tanda tangan di kertas ini. Dia kasih kertas, tanda tangan di kertas. Baru kata dia, aku tidak punya pulpen. Nah, ini beli pulpen ini. Jadi dia simpel saja. Masuk gak Bu ya? Jadi misalnya ibu nih jualkan pulpen ini ke saya nggak punya pulpen. Ibu bilang apa? Bukan kok. Ibu nawarkan ini, nawarkan apa? Tanda tangan di sini. Bilang, saya nggak punya pulpen. Berapa harganya? Tetap saya beli karena saya butuh nih. Ini tanda tangan kotak 50 juta soalnya, ya kan? Langsung. Gitu ya contohnya. Jadi apa? Itu yang dikatakan ibu tadi di belakang Bu ya. Kalau ada permintaan akan ada yang beli. Nah, supply and demand. Ada permintaan akan ada yang menyuplai, menyetok. Jadi kalau ada demandnya pasti akan ada yang inginkan. Nah begitu juga dengan produk kita. Prioritaskan kepada siapa yang mau beli. Jadi jangan menawarkan semua produk itu ke siapa saja. Orang-orang yang lagi penyakit diabetes kita tawarin donat. Nah contoh misalnya donatnya manis banget lagi. Contoh ya Bu ya. Jadi misalnya gitu. Mungkin dia karena nggak enak karena teman sudah beli sekali. Tapi habis itu nggak beli lagi. Gitu ya. Oh ini filmnya nih. Oh ternyata ada cuplikannya. Nama filmnya The Wolf of Wall Street. Film 2013. Jangan menawarkan jasa atau produk ke semua orang. Ya. Next one. Next lagi. Itu kembali. Nah ini supaya ini. Nah, kemudian fokus kepada market. Jadi misalnya tadi pulpen, contohnya fokus kepada di mana orang itu membutuhkan banyak tulisan, yang membutuhkan tanda tangan, tapi dia tidak punya pulpen. Bayangkan di dalam sebuah kantor misalnya administrasi gitu ya, kita nggak ada pulpen, kita nggak bawa pulpen pastinya, tapi disuruh tanda tangan, disuruh isi kuesioner, akhirnya laris manis tuh toko fotokopi yang jual pulpen, ya kan? Karena banyak yang membutuhkan. Jadi fokus kepada market. Ini gambar apa ini Bapak Ibu? Pasta gigi atau odol lah ya. Apa brand pasta gigi yang selalu mengenalkan solusi gigi berlubang? Pepsodent. Langsung tahu semuanya. Apa pasta gigi yang selalu mengenalkan gigi sensitif? Sensodyne. Sensodyne ya. Ini semua pakai Sensodyne? Giginya udah sensitif semua. Apa yang mengenalkan iklannya selalu tentang harumnya senyum, harumnya gigi, close up ya. Nah, coba next one. Betul nggak kata ibu-ibu? Wah, ternyata betul nih ya. Jadi untuk market yang solusi gigi berlubang selalu pakai Pepsodent. Untuk market yang selalu butuh aroma wanginya, harum mulutnya selalu pakai close up. Untuk market yang giginya sudah sensitif selalu pakai Sensodyne. Ternyata ibu semua tahu. Dan semua kita udah terdoktrin oleh brand. Saya nggak ada ngasih tahu ya, tadi kita belum kenal sebelumnya. Tapi ibu semua langsung tahu. Gigi berlubang semuanya menyebut Pepsodent. Kemudian senyum harum, gigi harum semua sebut close up. Gigi sensitif semua sebut Sensodyne. Begitu juga dengan market kita. Harus fokus. Pepsodent menciptakan produk yang tidak kepada semua yang punya gigi, ya kan? Tapi fokus kepada yang mana orang-orang yang giginya mungkin mudah berlubang. Sensodyne menciptakan produk yang tidak kepada semua yang punya gigi, tapi yang mana orang giginya kalau misalnya makan panas, ngilu, makan dingin langsung ngilu atau gigi. Nah, begitu juga produk kita. Kira-kira harus fokus kemana nih? Boleh kita tawarkan semuanya, tapi ada prioritas market kita. Karena apa Ibu? Itu berpengaruh kepada bagaimana cara kita marketing. Contoh ya, produk kopi dengan produk makanan prasmanan. Kalau coffee shop biasanya lebih banyak ditongkrongin oleh anak muda. Anak muda itu, teman-teman saya Bapak Ibu, ke kedai kopi itu bisa sehari sekali. Nah, produk prasmanan, itu istri saya punya anak dua, bisa tiap hari kalau nggak masak itu beli prasmanan apa sih? Beli lauknya aja gitu loh. Beli lauknya cuma masak nasi pagi-pagi. Kok enak masakan di rumah, ternyata beli prasmanan. Nah, gitu ya, tiap hari. Ibu-ibu, tadi istri saya ibu-ibu ya, kita angkat kategori ibu-ibu yang udah punya keluarga dengan anak muda yang masih lajang. Itu punya strategi market yang berbeda dan cara pemasaran yang berbeda. Kalau yang prasmanan, dia nggak perlu banyak-banyak ternyata harus buat konten, kemudian dengan anak-anak muda kontennya, dia cukup pasang aja menu makanannya apa di situ, akan ada orang yang datang.
Tapi kalau coffee shop Bapak Ibu, di sini kalau di Balikpapan ada yang namanya Sedia Kopi ya, di turunan Sungai Rampak. Ada juga di Gunung-Gunung. Banyak kan, bahkan sampingan. Itu kalau ibu bapak lihat media sosialnya selalu tentang bagaimana mencitrakan anak muda. Anak muda keren kalau ngopi, ya kan? Anak muda keren kalau nongkrong. Karena fokus marketnya adalah anak muda. Walaupun tidak mengkiri bahwa kita nih yang tua-tua juga akan ke sana. Tapi tiap hari nggak kita ke sana. Oh ibu tiap hari? Wah habis uangnya nanti. Satu kelas saja ada 20-an ribu ya. Dapat nasi bungkus satu kita. Next. Kembali ke slide. Itu ya sekilas tentang bagaimana kita membangun fokus market. Itu tadi baru tentang segmentasi pasar. Kita harus fokus. Next. Kemudian keunggulan produk kita. Donat, contohnya donat tadi. Apa nih kira-kira keunggulan produk kita yang membedakan dengan yang lain? Atau positioning posisi kita di mana nih unggulnya? Logika Pepsodent, Ciptaden, dan Soden tadi, mereka semua punya posisi walaupun produknya sama. Begitu juga donat kita harus punya list pesaingnya siapa aja. Ada donat kentang Bu Indah, ada donat kentang Bu Susi, ada donat kentang Bu Fatima. Itu semua di list. Dilihat kira-kira donat kentangnya Bu Fatima apa unggulnya. Kira-kira donat kentangnya Bu Susi apa unggulnya. Disitulah nanti Bu Indah mengukur kira-kira kita mau menciptakan keunggulan apa. Cara mengukurnya adalah harus menjawab keinginan yang dibutuhkan konsumen tadi. Nah, maka yang paling pertama tadi harus menargetkan konsumen. Masalah apa yang bisa diselesaikan oleh produk kita untuk ditawarkan ke konsumen. Nah, ini yang sekarang agak paradoks. Kita jualan itu berbisnis tidak tentang bagaimana kita jualan kemudian laku saja, ya. Tapi berbisnis, membangun UMKM itu kita berjualan dan memecahkan permasalahannya market kita. Jadi fokusnya adalah bagaimana masalah orang yang terselesaikan. Ada kuliner manis-manisan, kita menyelesaikan masalah orang yang pengen banget makan manisan. Ada salon, kita menyelesaikan masalah orang yang rambutnya udah panjangan misalnya, akhirnya dipotong. Atau ada salon yang mana kita menyelesaikan masalah orang untuk biar dibuat lebih indah lagi rambut. Jadi fokus kepada pemecahan masalah. Itu ilmu marketing. Kalau misalnya kita fokus bagaimana agar laku saja, bisa jadi produk kita itu berdurasi Bapak Ibu. Jadi cuma setahun saja atau sebulan saja, kemudian besok-besoknya nggak ada yang beli. Karena kita nggak tahu nih orang beli produk kita sedang memecahkan masalah apa dengan dia. Kalau kuliner paling pokoknya adalah memecahkan masalah orang lapar ya. Sisanya harus dikasih lagi masalah. Next, channel. Cara yang digunakan untuk memberikan keunggulan atau value proposition kepada konsumen. Channel bisa disebut bagaimana cara kita menyampaikan produk kepada konsumen. Yang tadi saya contohkan tadi itu seperti adanya media sosial. Di sini semua punya Instagram produknya? Punya? Ada yang nggak punya? Ada, coba katakan yang nggak punya biar kita ukur dulu. Boleh, 1, Ibu, 2, Ibu juga ada juga ternyata ibu di sini. 2, 3, berarti mayoritas punya semua ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, media sosial itu sangat penting. Oke lah, kalau misalnya kita ini adalah imigran teknologi. Saya katakan generasi kita, ibu-ibu semua, termasuk seperti ibu saya itu bukan secara biologis lahir di era teknologi. Ya kan, kita waktu kecil-kecil ibu-ibu mungkin waktu dulunya belum kenal dengan namanya Facebook, ya, Instagram, WhatsApp, baru ternyata ramai. Nah, saran saya kalau misalnya tidak bisa kita kelola sendiri, kita cari SDM yang bisa membantu mengelola media sosial tersebut. Kalau ibu-ibu punya anak, ya suruh anaknya minta tolong, atau mungkin kalau ada pegawainya yang dikasih tambah kerja untuk menciptakan media sosial itu. Jualan minimal sehari ada konten, yang penting konsisten. Ya, itu salah satu channel yang menjadi strategi kita untuk menyampaikan produk. Selain yang klasik nih, kalau ibu-ibu misalnya punya toko yang pasang spanduk, itu channel juga. Ibu-ibu punya teman grup WhatsApp ya, sebar promonya di grup WhatsApp. Ayo ibu, hari ini saya masak donat kentang limited edition, cuma ada 5 box, siapa yang mau pesan WA saya, seperti itu. Di grup WhatsApp. Next. Nah, kemudian hubungan dengan pelanggan, ini biasa pelayanan. Cara untuk mendapatkan jumlah konsumen dan mempertahankan konsumen agar terus setia dengan kita.
Bapak Ibu, pernah nggak kepikiran setiap yang pernah beli produk kita pegang datanya? Nah, jadi misalnya Bu Indah jual donat, yang pernah beli donat kita itu kita punya nomor WA-nya, atau minimal kita punya Instagram-nya, atau minimal kita tahu orangnya. Kenapa pentingnya nih? Ini untuk menjaga konsisten konsumen, untuk bisa diprospek lagi. Nah, misal ada yang pernah ke salonnya Ibu siapa namanya? Bu Yayu. Bu Yayu salonnya di mana, Bu? Oh, Bawang Baru. Dekat sini dong. Habis ini kita oh, Ibu yang ngelola. Apa nama salonnya? Ibu mau? Rahel Salon. Oh, dekat situ ya, pinggir jalan berarti. Oh, masuk ke dalam. Iya. Kan daerah perempuan. Iya kan, banyak jualan juga kan. Nah, contoh, Bu Yayu punya salon atau pengelola salon namanya Rahel Salon. Jadi setiap orang yang pernah masuk ke sana, minimal menggunakan jasa salon itu kita minta absennya. Misalnya kayak tadi ini kan kita ngisi, ada absen ya, ada nama, ada nomor WA. Itu bisa menjadi bagian dari kita memprospek. Jadi misalnya bulan ini ada konsumen A, foto rambut di situ. Nah, kita pasti udah nargetkan berapa bulan lagi rambutnya panjang, ya kan? Atau berapa bulan lagi rambutnya berantakan. Anggaplah 2 bulan atau bahkan 5 bulan. Maka 5 bulan kemudian kita udah target siapa yang akan kita hubungin untuk kita kasih embel-embel, kita mungkin promo. Bu, spesial buat ibu yang mendapatkan WhatsApp ini mendapatkan diskon 15%. Jangan 15%, 10% aja langsung datang. Nah, minimal dia datang lagi. Kalau prinsipnya beberapa pengusaha Chinese, jadi bapak Ibu berjualan terang bulan gerobak, tapi omsetnya sebulan itu bisa labanya ya, di luar dari omset itu bisa 20 juta. Cuma satu cabang. Terang bulan ini cukup legend, udah sekitar 18 tahunan di perapatan sana, samping Kimia Farma. Ini namanya terang bulan ekstra. Oh, Ibu tahu? Suaranya terkenal juga berarti. Oh, suka kemana-mana Bu ya. Jadi yang bikin orang sering kesana itu selain murah, itu mertua saya kalau misalnya numpahin kejunya ke terang bulannya itu tahabur, meledak Bu ya. Jadi itu sampai tumpah-tumpah. Buat orang nagih pesan terang bulan rasa coklat keju dengan harga yang cukup murah dibanding terang bulan lainnya. Nah, itu apa prinsip yang diambil dari beberapa pengusaha? Dia selalu konsul ke beberapa pengusaha, salah satunya pengusaha China. Dia bilang, ya Bu, nah, nggak apa-apa murah, ya, nggak apa-apa untungnya sedikit, tapi banyak yang beli. Nah itu, makanya bilang ada promo 10% ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita lihat, kita kalau ngeluarin promo 10% atau 15%, tapi untuk kita udah lumayan, tapi dia akan balik terus, itu lebih penting. Ini prinsipnya pengusaha China yang digunakan oleh mertua saya, sehingga sekarang alhamdulillah itu dari usaha terbuat sampai dia bisa umroh, sampai dia bisa ditahan di perapatan dalam. Masya Allah ya. Jadi selain itu juga ada beberapa amalan beliau lah ya. Beliau itu kalau selama menjak Ramadan nggak pernah jualan, dia fokus ibadah. Jadi Ramadan itu fokus bagaimana kepanitiaan buka puasa, dan nggak pernah jualan. Itu salah satu amalan yang beliau. Tapi yang menarik kan itu jualan harganya murah, kejunya ngelumer, tapi laris. Buka sore, maghrib jam 6, jam 7, jam 9 kadang sudah habis. Maksimal jam 10 itu udah habis. Apalagi kalau musim hujan atau lagi dingin-dinginnya cuaca. Bah, itu baru buka, bahkan sebelum buka itu udah orang WA. Pak, saya pesan 5 kotak, Pak, saya pesan 10 kotak. Nah, saking itulah ya strateginya salah satunya. Cara bagaimana kita melakukan sebuah pelayanan kepada pelanggan. Tadi ya, saran saya ibu-ibu semua yang punya usaha, siapapun yang pernah beli produk Bapak Ibu, minta kontaknya, minimal minta reviewnya, dan bisa diprospek lagi nanti. Misalnya bosan nih, bulan ini kok gak ada yang belanja ya, kita ada bahan akhirnya follow up orang-orang yang pernah beli. Kadang juga bisa menjadi salah satu bahan evaluasi. Kenapa? Kira-kira gimana nih menurut Mbak atau menurut Bapak, rasanya gimana? Ini kita jadi evaluasi. Next. Oke, pendapatan. Next lagi sudah kayaknya tadi di sempat belajar keuangan tadi ya di Pak Rudia sama tentang legalitas juga. Next lagi. Next. Nah, biaya pengeluaran juga sudah, bagaimana fixed cost dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba
lebih mendetail lagi terkait brand. Bapak Ibu, semua punya usaha, apakah semua sudah punya brandnya? Seperti tadi Bu Yayu namanya Salon Rahel, Bu Indah tadi Dona kunci suksesnya. Kunci open, saya kira kunci sukses. Nah, apakah semua udah punya di brandnya di dalam setiap produknya? Udah ya, entah mungkin pakai namanya, entah mungkin pakai kata-kata hokinya mungkin, atau mungkin ada rekomendasinya, ada semua ya. Nah, setiap brand itu punya ciri khas. Saya sering kebanyakan kalau kuliner ya, selalu menggunakan figur. Ada yang pernah dengar soto Pak Ahmad? Mau tahu ya? Soto Pak Ahmad sudah pernah makan di situ? Oh iya, sering. Ibu sering semua ini makan semua ya. Soto Pak Ahmad kalau nggak salah di mana sih? Roman Baru ya, Bu ya? Ada juga di Kilo kalau nggak salah, ada juga di Teh Haryono. Dia bahkan udah tutup ya. Betul. Ini infonya asal tuh. Jadi Soto Pak Ahmad dia punya brand, produknya soto, tapi dia punya brandnya Pak Ahmad. Logonya itu foto bapaknya juga tuh. Kebetulan saya kenal baik, akrab sama beliau. Guru saya juga Pak Ahmad. Jadi dia punya strategi brand bagaimana figuritas. Bahkan dia buka lagi salah satu kuliner namanya ayam Klaten dong. Ya, kalau soto Lamongan, ayam Klaten Pak siapa? Pak Ahmad juga. Apa Bu? Kan Pak Sam ya? Ya. Siapa tadi? Oh, pernah makan juga Bu ya. Saya kalau ayam Klaten belum pernah saya makan belum. Iya sebelahan, satu owner ya. Jadi ada memang berbagai macam cara kita menggunakan brand. Ada yang mungkin figur diangkat, ada yang mungkin lebih kepada nama yang enak didengar, atau mungkin ada nama unik, atau mungkin nama yang sudah cukup bersejarah. Itu punya latar belakang masing-masing. Ya. Nah, kalau dalam dunia brand Bapak Ibu, disinilah kita akan memaksimalkan channels atau penghubung antara produk kepada market. Jadi penghubung antara produk ke market nggak hanya kita tetap bisa produksi donat, kita bisa cukur rambut, kemudian kita bisa produksi apapun itu, kemudian orang akan beli. Tapi harus ada channelnya. Channelnya ini yang dimaksud dengan brand. Yang pertama ada media sosial, sarana. Itulah kenapa saya sangat menyarankan semua usaha-usaha UMKM itu wajib minimal punya Instagram. Ya. Kalau misalnya bisa lebih punya WhatsApp bisnis khusus. Kalau bisa lebih lagi punya Facebook. Ya, jualan di marketplace Facebook. Itu sarana. Kemudian ada yang namanya content point atau proses penciptaan konten. Nah, kadang kita bingung nih. Kita sudah punya Instagram, sudah punya WhatsApp bisnis, terus kita mau isi apa? Ya, kadang kita buat kontennya bingung. Bapak Ibu, Ibu saking fokusin sampai terjun. Pengalaman ya, nasi apa? Nasi padang. Itu kan ya. Kalau jalan udah CCTV tadi. Nah, kalau konten paling minimal Bapak Ibu, kalau kita punya handphone atau gadget yang punya kamera, udah posting produknya dengan foto kita itu saja. Jadi misalnya produk donat kita foto, tulis captionnya donat kentang rasa stroberi, hubungi ini. Itu paling minimal. Tapi kalau mau lebih terasah lagi, ada yang namanya content creator, ya. Ada yang namanya video editor, ada yang namanya desain grafis. Nah itu biasa yang kami lakukan kalau di jasa saya, jasa usaha branding agency. Nah, jadi minimal foto. Kalau nggak bisa foto, nggak usah dipaksakan. Minimal konsisten dengan foto produk kita. Kan nggak sia-sia ya, setiap masak, produksi, masakan apapun itu, kita foto, kita upload. Ya. Enak tuh. Kemudian, poin ketiga adalah delivery marketnya. Kita sudah punya media sosialnya, kita sudah punya kontennya, terus kita bagaimana mendelivery marketnya. Nah inilah pentingnya era digital, harus pastikan terkoneksi di internet. Sayang sekali kalau misalnya kita punya produk, kita foto cuma nyangkut di galeri HP kita. Nah itu diupload tuh, diupload di setiap media sosial yang kita punya. Next, ini brand strategi lagi. Termasuk juga bagaimana kita mengukur market. Pertama adalah target customer. Ya. Target customer ini selain yang tadi saya paparkan, bagaimana kita bisa memprioritaskan market-market khusus kita juga harus punya positioning. Ya, positioning di mata target customer. Misal antara donat kentang Bu Indah ya, dengan donat kentang di Bu Dewi atau Bu Indah? Oh dua. Oh mantap nih. Sama-sama donat kentang Bu ya.
Bu Dewi nama donat kentangnya apa Bu? Hah? Donat sama kunci open. Kunci open. Donat kunci open dengan donat Bu nama ibunya aja lah. Donat Bu Indah sama dengan donat Bu Dewi ya. Misal nih, kita sama-sama donat, sama-sama dari kentang juga. Nah, misal nih, antara donat kentang Bu Indah dengan donat Bu Dewi, kita ingin bagaimana punya fokus market. Bu Indah, contoh ya, Bu Indah ternyata mengetahui kalau Bu Dewi ini donatnya lebih banyak disukai oleh ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang ternyata dia suka sekali manis-manisan, yang suka sekali donat kentang. Akhirnya tiap pekan mungkin akan dipesan. Bu Dewi punya toko di rumah ya, online berarti jualnya. Nah, setiap pekan dia pesan. Bu Indah ternyata mengetahui Bu Dewi ini ternyata banyak yang ibu-ibu. Kalau kita bersaing fokusnya juga kepada ibu-ibu, maka marketnya akan terbagi antara menang dan kalah jadinya. Antara ibu ini mau kemana nih? Mau ke Bu Dewi atau Bu Indah? Ya kan? Tapi kita buat sebuah market baru. Market ibu-ibu tetap juga, tapi menjadi opsi saja. Akhirnya Bu Indah mencoba marketnya kepada anak-anak muda yang dia suka banget donat. Itu berpengaruh dengan gaya marketing kita. Bu Dewi cukup dengan bahasa baku aja, ayo ibu siapa yang mau beli donatnya silahkan. Ini contoh ya. Bu Indah dengan bahasa gaul, ayo brother, donat bukan donat sembarang donat misalnya. Cakep, market dulu misalnya. Jadi ada sebuah komunikasi yang lebih mengakrabkan. Nah, itu contohnya. Itu baru dari segi brandnya, bisa juga dari segi produknya. Karena targetnya Bu Indah adalah anak-anak muda yang mungkin suka banget foto-foto produk, suka pamer di Instastory, donatnya dikasih muka, dikasih senyuman kah, atau diwarna-warnain ya, misalnya contoh. Jadi fokus marketnya bisa lebih. Oke, ini kayaknya sudah cukup jelas dibahas tadi. Next. Nah, Bapak Ibu, ini data di tahun 2022 ya. Kenapa kita harus tetap berimigrasi ke dalam dunia digital? Bapak Ibu mungkin hari ini ada yang beli produk kita secara langsung ya, via WA, via toko, atau mungkin datang ke rumah. Tapi ternyata faktanya itu hanya sekian persen. Kalau kita lihat dari data ini kelihatan enggak kayaknya? Saya sambil bacakan ya. 94% penduduk Indonesia per Februari 2022 itu pasti menggunakan mobile phone. Itu HP biasanya ya. HP biasa itu maksudnya kayak dia nggak bisa internetan, minimal bisa telepon. Tapi ternyata 93% penduduk Indonesia menggunakan smartphone. Rata-rata kalau kita udah pakai smartphone, baik itu Android ataupun iOS Apple, pasti terinstall aplikasi WhatsApp. Nah, itulah kenapa Facebook menciptakan Meta, tahu Meta, ya kan? Mengkolaborasikan antara Facebook, WhatsApp dan Instagram ke dalam sebuah company yang namanya Meta, karena tiga media ini sangat menjadi media terbesar di dunia. Setiap orang yang punya smartphone pasti punya WhatsApp. Setiap generasi mungkin 90-an ke atas, yang 80-an biasanya lebih banyak main di Facebook. Setiap generasi 90-an ke bawah ke 2000-an biasanya pasti punya Instagram. Jadi masing-masing generasi punya media sosialnya masing-masing. Walaupun tidak memungkiri bahwa kita juga punya WhatsApp, punya Instagram, dan juga punya Facebook. Nah, bayangkan kalau misalnya semua media yang kita masuk, kita bisa menyentuh mayoritas persentase dari pengguna smartphone dibanding kalau kita tanpa media sosial. Nih, laptop 71%. Ya. Next. Ini saya jabarkan data biar kita ini optimis nih. Kayaknya wajib banget kita untuk install Instagram, buat konten, kemudian jualan. Wajib banget kita itu buat akun Facebook, masuk grup jualan, kemudian jualan di marketplace Facebook. Nah, pengunjung website di Indonesia ya yang paling sering dikunjungi, yang pertama apa itu? Google.com. Ya, kenapa Google.com? Iya, makanya kita mau cari YouTube aja carinya di Google ya. Kalau ada aplikasi YouTube, mau cari resep masakan, rekomendasinya Google. Mau cari apapun itu rekomendasinya Google. Google ini berbeda company dengan Meta, tapi Google selalu menjadi pintu pertama orang-orang itu mencari rekomendasi. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya SEO?
SEO itu adalah searching searching engine optimize. Jadi bagaimana kita ada sebuah strategi untuk nama kita itu kalau dicari di Google kita paling atas. Contoh misalnya, ibu kalau misalnya buka Google, tulis donat kentang, kira-kira apa yang paling atas di situ? Nah, jadi donat kentang kan? Biasa kalau misalnya tulis saja donat kentang Balikpapan. Coba deh Bu, tes di gadgetnya. Kita contoh ya, saya akan sedikit paparkan tentang search engine optimize. Kita mau bagaimana produk kita itu kalau misalnya nyarinya salon Balikpapan, munculnya salonnya Ibu apa? Mau cari donat kentang yang muncul donat kentangnya Bu Indah atau Bu Dewi? Apa yang muncul? Donat kentang Balikpapan. Yang paling pertama donat kentang DPRD ya. Nah itu baru saya bandingkan tadi. Oh kunci VQ ada tuh ya nomor 3 luar biasa ya. Bu Indah. Kunci sukses Bu. Nah kunci VQ paling atas ya. Nah berarti udah masuk search engine optimize. Berarti rutin buat konten Bu ya. Rutin aktifin medsos gitu. Nah jadi saya pernah cerita begini. Saya pernah punya teman dari Jakarta, ya. Dari Jakarta itu ada proyek atau ada tugas di Balikpapan sekitar sebulan. Ibu bapak, orang Jawa atau pendatang itu kalau misalnya mau belanja sesuatu atau mau kemana-mana, selalu cari traffic SEO, rekomendasi di Google, khususnya Google Map. Nah, dia tuh pernah kritik saya, Tan, kenapa ini kok bintangnya kecil-kecil di sini orang kalau kita mau cari-cari Google ini, mau cari tempat ini bintangnya kecil karena kita tidak orang Balikpapan agak kurang mencari sesuatu merekomendasikan menggunakan Google Map. Nah, tapi dia orang-orang pendatang itu carinya begitu Bu. Kalau misalnya dia pengen donat kentang, bisa jadi itu tadi. Kalau dia datang ke donat kentang DPRD, ke donat kentang apa yang kedua, dan ketiga donat kentang Ibu Indah. Nah, itu pentingnya SEO. Kalau kita mungkin di Balikpapan saja, orang Balikpapan mungkin tinggal lihat Instagramnya, lihat WA-nya, dia beli. Tapi bayangkan di 2024, 2025, 2040 ke atas nanti, para pendatang itu punya cara mencari rekomendasi produknya sendiri yang di luar dari culture kita, di luar dari kebiasaan kita. Nah itulah pentingnya SEO. Bu